Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi ilmu sosiologi untuk bab kedua. Jangan lupa disimak ya videonya. Saat ini kita akan membahas tentang contoh keragaman sosial berdasarkan agama dan kaitannya dengan gejala sosial. Keragaman sosial berdasarkan agama sendiri ini yaitu contohnya dalam satu lingkungan terdapat umat Islam yang merayakan Idul Fitri dan umat Kristen merayakan Natal serta umat Hindu yang merayakan Nyepi serta umat Buddha yang merayakan Waisak. Konteks sosial ini bahwa setiap agama memiliki tradisi dan ritual masing-masing yang meliputi atau yang melibatkan ibadah, perayaan, dan norma-norma tertentu. Dan di dalam masyarakat multireligius sekarang ini gitu seperti di Indonesia, ini keberagaman agama ini adalah hal yang lazim ditemui karena di Indonesia sendiri ini kita banyak masyarakat yang memiliki agama yang berbeda-beda walaupun mungkin kita adalah masyarakat yang mayoritasnya agama Islam. Gejala sosial positif yang ada di Indonesia sendiri ini untuk keberagaman agama yaitu ketika masyarakat kita berhasil memahami dan menghargai keberagaman ini muncul beberapa gejala sosial positif seperti toleransi antar umat beragama, yaitu contohnya warga atau warga non-muslim bisa membantu menjaga keamanan atau kebersihan untuk pada saat perayaan agama Islam yaitu Idul Fitri dan sebaliknya juga untuk umat Islam atau umat Muslim kita dapat menghormati ibadah Natal dengan tidak mengganggu acara di gereja. Dampak ini akan menjadi dampak yang positif yaitu timbulnya keharmonisan sosial dan rasa saling menghormati di kehidupan bermasyarakat dan beragama. Gejala sosial positif ini ketika masyarakat itu kan menghargai ya dan memahami bahwa di Indonesia sendiri kita memang banyak beragam agama, yaitu ada kolaborasi lintas agama yang dimana pemuda dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan ataupun membantu korban bencana. Dan dampaknya ini bagus yaitu kita memiliki tingkat solidaritas yang tinggi dan kesadaran kolektif yang meningkat di kehidupan bermasyarakat kita. Selain gejala-gejala positif, tentu akan ada gejala-gejala negatif, yaitu ada diskriminasi agama, yaitu seseorang diperlakukan tidak adil karena keyakinan agamanya, misalkan ditolak saat bekerja atau bersekolah. Dan dampak ini dapat mengakibatkan ketegangan sosial di masyarakat, bahkan dapat memicu konflik peperangan antar agama serta intoleransi yaitu penolakan terhadap tempat ibadah agama tertentu di suatu wilayah. Dan ini dampaknya itu akan menjadi adanya ketidakharmonisan masyarakat atau antar kelompok yang bisa mengganggu kestabilan masyarakat dalam berkehidupan bermasyarakat sendiri. Cara mengatasi tantangan keragaman agama yaitu adanya pendidikan multikultural, dialog antar umat beragama, dan penegakan hukum. Jadi untuk pendidikan multikultural ini yaitu agama apapun itu bisa mendapatkan hak untuk berpendidikan dan dialog antar umat beragama itu adalah tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama yang mampu atau yang bisa untuk memperlihatkan keharmonisan antar agama serta penegakan hukum yaitu tidak ada toleransi untuk siapapun dan untuk agama manapun ketika yang salah ya harus dihukum. Contoh kasus positif di Indonesia sendiri yaitu adanya gotong royong
lintas agama, yaitu contohnya di Yogyakarta, komunitas lintas agama bersama-sama membantu membangun tempat ibadah seperti gereja dan masjid yang rusak akibat bencana alam. Nah, dampak positif ini yaitu kita dapat mempererat solidaritas antar umat beragama dan menunjukkan bahwa kerjasama bisa melampaui perbedaan keyakinan, bahwa kita mampu bekerja sama dalam keadaan yang genting sekalipun tanpa melihat agama manapun. Terus ada lagi contoh di Bali, yaitu umat Hindu dan Muslim bisa saling membantu dalam Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, yaitu menjaga suasana damai saat Nyepi, dan umat Muslim sendiri bisa menghormati tradisi itu meskipun mereka tidak merayakannya. Nah, dampak positifnya itu kita meningkatkan pemahaman dan rasa hormat terhadap tradisi agama lain. Karena dengan menghormati agama lain itu adalah anjuran atau itu adalah memang yang harus dilakukan untuk kemaslahatan semua umat beragama. Selain contoh negatif juga kita ada Selain contoh positif, juga kita ada contoh negatif di Indonesia, yaitu yang dimana diskriminasi dalam pembangunan tempat ibadah. Contohnya adanya kasus penolakan pembangunan gereja di wilayah tertentu karena kurangnya pemahaman atau adanya prasangka antar kelompok agama. Nah, dampak buruknya itu atau dampak negatifnya itu kelompok sosial yang memperburuk hubungan antar kelompok. Karena mungkin karena kurang paham untuk perbedaan agama, jadi biasanya ini banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar pedalaman yang memang kurang pemahaman terhadap keberagaman agama sendiri. Nah, terus contoh kasusnya yang lain yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax ya tentang satu agama tertentu yang bertujuan membangkitkan kebencian di media sosial. Nah, dan dampak negatifnya itu ya polarisasi masyarakat yang memicu ketegangan bahkan kekerasan terhadap agama lainnya. Jadi kita sebagai warga negara yang memang aktif di sosial media sebaiknya kita lebih paham lagi, jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak ada sumbernya, apalagi terkait dengan agama. Karena semua agama ini memerintahkan untuk berkehidupan beragama dengan baik dan mentoleransi agama manapun. Upaya mengatasi tantangan untuk dampak-dampak yang terjadi, dampak negatifnya itu mungkin kita di wilayah kita, contohnya adanya program desa untuk kerukunan antar umat beragama. Jadi kita memperkenalkan budaya atau agama-agama lain selain agama mayoritas, serta melibatkan generasi muda agar mereka memiliki rasa solidaritas yang erat walaupun berbeda agama, serta hukum yang tegas yaitu tidak memandang bulu siapapun yang melakukan kejahatan baik dari agama manapun, kalau salah ya tetap harus dihukum. Sekian dari video ini. Untuk semua para WB, jangan lupa diisi untuk tugas penilaiannya, baca soalnya dengan seksama, berikan jawaban yang paling tepat, jangan lupa dikerjakan, semoga lancar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.